Ada seseorang dalam sebuah hadis, kalau engkau keluar dari rumahmu, membantu seseorang yang miskin, membawakan makanan satu piring, mungkin hanya 5,5 jam, 20 menit. Pahalanya lebih bagus daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Sampai kita juga ke Papua, juga ke pedalaman Papua yang rumahnya di atas pohon, kemudian di ujung Pulau Jawa, di banyak sekali, di Sulawesi, di Ambon, di Kalimantan, di Sumatera, di semua, apalagi di sini yang di daerah Jawa Barat, daerah-daerah yang tadi Dr. Salim bilang masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia itu bisa kalian kunjungin dan itu akan bikin kalian merasakan kebahagiaan. Ya kan? Pasti nggak mungkin Dr. Salim mau kayak gini kalau nggak Dr. Salim merasakan kebahagiaan yang beda tersendiri. Apa yang bikin dokter nih, yang bikin Habib Salim mau kayak gini? Maksudnya kan lebih di Jakarta kan tinggal perintah anak buah aja gitu kan. Ya, pertama kita ingin beritahu kepada masyarakat miskin, kita hadir bersama mereka. Jangan khawatir, kalian punya harapan. Itu yang dinamakan trust tadi. Ya, jadi kalian ini saudara-saudara kita yang miskin, yakin pemerintah hadir. Sehingga di hati mereka itu ada secercah harapan. Ada satu ungkapan, jadi ada secercah harapan itu jauh lebih bagus. Ada cahaya walaupun sedikit itu jauh lebih bagus daripada suasana gelap tidak ada cahaya sama sekali. Ketika kita hadir, kita ini, ada harapan. Rumah kami berubah. Masa depan kami akan lebih bagus, anak-anak kami, keluarga kami. Jadi itu penting untuk kehidupan anak bangsa ini. Jangan dari hari ke hari redup terus, nggak ada harapan yang lebih bagus untuk masa depan mereka dan anak-anak mereka. Itu nggak boleh terjadi di negeri ini. Jadi setiap anak bangsa itu punya peluang untuk ke depan, insya Allah lebih bagus. Mereka bisa anak-anaknya menjadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi orang kaya. Semua punya peluang untuk itu. Itu yang ingin kita tanamkan. Dan mereka tidak ada gap dengan atasannya, dengan pimpinannya. Ya, jadi mereka merasa memang benar-benar hadir wakil mereka. Waktu itu kan pas jadi Menteri Sosial, jadi benar-benar bersosial gitu. Menteri Sosial bersosial gitu kan. Wakil rakyat benar-benar mewakili. Tapi ada satu daerah yang saya sendiri kaget juga ketika saya mau pulang dari sini 150 kilo di Kabupaten Sukabumi. Waktu saya mau pulang, masyarakat di situ mengatakan, Pak Menteri, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Saya kaget juga. Memang sampai ke daerah situ, mungkin kalau dilihat di media sosial, saya menggunakan sepeda motor yang pakai besi karena lumpur dan jurang. Ya, artinya 4 kilo itu 2 jam kita tempuh. 4 kilo 2 jam? Iya, 2 jam. Karena lumpur semua, pelan-pelan sepeda motor. Waktu mau pulang itu tidak lewat jalur itu lagi. Tapi kenapa dia tidak mengatakan, Pak Menteri, tengok-tengok kami di sini. Dia nggak katakan begitu. Yang dia katakan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Benar, karena perjalanan pulang itu dengan sepeda motor di tanah yang berbatu. Artinya kalau tergelincir ya jurang. Ini maksud. Itu perjalanan hampir 7 kilo lah baru sampai. Gak kapok tuh, Pak? Ya udah kita tawakal. Sehingga ketika kita sampai, kita nunggu rombongan kita satu persatu sambil berdoa mudah-mudahan selamat semuanya. Ya memang mereka cukup profesional. Tapi itulah bahasa itu yang saya dengar, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Rupanya ini nggak bisa 2 sepeda motor, hanya 1 saja. Batu semua itu. Nah itu dari semua cerita tadi, artinya negeri kita nih memang bagus banget, apalagi di momen yang pertama pandemi, kedua apalagi Idul Adha. Ada panggilan manusiawi, ada panggilan rohani juga nih untuk kita saling membantu. Di momen Idul Adha nih kayak tadi kita udah cerita banyak, kita bisa tengok tuh, kita bisa bagiin kurban-kurban ke kemudian pelosok-pelosok daerah, kita bisa jadi tersentuh juga hatinya. Nah menurut Dr. Salim gimana nih Idul Adha di tengah pandemi? Gimana, kan banyak ibadah-ibadah yang tadinya bisa dilakukan berjamaah, jadi kita jadi di rumah masing-masing. Gimana cara kita kurban? Biasanya kan kita liatin pemotongan sapi rame-rame, kita bagi-bagiin. Nah ini ketika kita disuruh di rumah aja, gimana? Apakah
ada ketentuan-ketentuannya? Maksudnya apakah Idul Adha boleh dari rumah atau harus beramai-ramai? Gimana pandangan Dr. Salim Idul Adha di tengah pandemi? Atau kurbannya diganti nggak dengan kurban dengan uang, Pak? Begitu maksudnya? Enggak. Bisa jadi. Maksudnya gimana kita bisa tetap dapat pahala kurban walaupun kita dari rumah aja? Ya, begini. Jadi memang ada ibadah-ibadah seperti dalam kondisi pandemi kita nggak bisa kumpul di masjid dalam kondisi-kondisi tertentu, umpamanya ya. Begitu wabah masif, tapi kan mungkin hanya beberapa hari, tapi tetap ada jamaah, jumlahnya sangat sedikit sekali. Menurut saya begini, yang disyariatkan untuk kurban tetap dijalankan, walaupun kita tidak hadir kan kita bisa wakilkan. Ini kan pemotongannya nggak mesti kita hadir, ya kan? Kalau hadir semua khawatir kan virus lagi. Jadi sekarang kan dengan teknologi kan kita bisa menyaksikan lewat video, lewat ini kan bisa pemotongan. Mungkin yang di rumah sering memotong 2-3 ekor sapi, mungkin orang-orang satulah cukup untuk seluruh keluarga. Atau 1 kambing untuk 1 keluarga. Yang lainnya uang yang kita miliki kita saling tolong-menolong untuk saudara kita yang susah. Ya kan? Banyak yang susah. Jadi tetap syariatnya dijalankan, masalah berkurban dengan jumlah mungkin yang biasanya 2-3 ekor sapi yang kaya-kaya, mungkin 1 lah. Yang 2 apa lain bagikan beras, bagian sembako, bagian ini, supaya mereka juga nggak stres sudah kondisi begini. Ya, kemampuan pemerintah juga tidak terjangkau semuanya dan itu di depan mata kita. Mereka ada beras udah bagus. Sebagian kita bagikan beras, bagikan makanan untuk mereka. Mereka masak sendiri-sendiri. Jadi apa ya? Kalau hanya semuanya diberikan untuk sapi, daging semua, terus mereka makan pakai apa sekarang? Nggak punya makan, nggak ada nasi. Ya, jadi dia itu jalan, walaupun dikurangi jumlahnya, tapi sebagian diberikan bantuan-bantuan yang lain. Nah, itu. Jadi tetap bisa berkurban walaupun dari rumah. Jadi diwakilkan teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton juga bisa wakilkan ya, misalnya di ada masjid terdekat, wakilkan ke masjid terdekat, atau ada yang tahu mungkin lembaga ada lembaga-lembaga umat atau lembaga basis atau apa yang bisa menyalurkan kurban ke pelosok-pelosok daerah, ada tebar kurban, teman-teman bisa wakilin ya uangnya, tapi jangan semuanya buat sapi, buat kambing juga, tapi beberapa dibeliin sembako juga mungkin buat tetangga-tetangganya. Wah, Masya Allah tuh, jadi kata Dr. Salim gitu soal kurban Idul Adha yang dari rumah aja ya. Tapi insya Allah walaupun dari rumah kurbannya, tapi pahala untuk setiap orang makan daging yang kita dapat pahalanya, dan insya Allah itu membuat urusan-urusan kita juga makin lancar. Kan siapa yang mau memudahkan urusan orang bakal dimudahin juga, begitu ya dokter? Betul. Itu pasti sudah. Nah, dan banyak juga nih Idul Adha kan kadang kita anak muda kan, misalnya harga kambing 2 juta, kita cuma punya 500.000, tapi kita juga pengen berkurban, pengen dapat pahalanya, bisa nggak dokter? Jadi salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syakur, Maha berterima kasih. Jadi tidak ada seseorang berbuat sesuatu yang dibawa, kalau berbuat satu tidak mungkin dibalas oleh Allah 1. Pasti syakur, berterima kasih. 1 dibalas 10, 100, bahkan bisa berlipat ganda. Punya 500.000, kepingin ikut berkorban, udahlah kumpulin beberapa orang, silahkan. Ya, artinya dengan catatan dia ingin berkorban daging. Tapi kalau saran saya di zaman saat ini pandemi, mungkin diberikan beras. Bisa juga tuh ya? Iya, dianterin ke rumah-rumah yang susah. 500.000 kan sudah hampir berapa? 50 kilo beras. 50 ya 10, hampir 50 kilo. Bisa dibagikan 5 keluarga, datengin sendiri satu-satu. Walaupun mungkin dengan prokes juga. Itu setiap yang menerima itu mungkin melihat anak muda membawakan beras, itu mungkin mau menangis dia, tersentuh dia. Jadi kondisi begini mungkin menurut saya sih sarannya nggak mesti dengan daging, ya mungkin mereka menantikan beras, diantar ke rumahnya, dikasih uang dengan beras, beda tuh dari segi psikologi, jiwa kejiwaan seseorang. Iya, bawa beras 10 kilo, bawa uang 100.000. Beras itu dia udah melihat 10 kilo.
bisa sepekan dia makan sama anak-anaknya. Coba. Secara psikologis lebih Dia di kena. rumah ada beras itu dia nyaman. So di masyarakat kita ini kalau ada beras, walaupun dengan sambal dengan apa dia udah masyarakat yang menerima lah. Indonesia kan beras, yang penting nasi ya Indonesia. Masih, jadi kondisi begini ini penting sekali, penting untuk kita itu berbagi. Jadi nggak perlu. Ada juga yang nggak punya apa-apa, tapi ingin, Nah, itu ya kan? lagi tuh. Nggak punya apa-apa, bantu dalam pemotongan. Dia ahli motong, udahlah. Aku yang potongin, aku nggak minta upah apa-apa. Aku mudah-mudahan dapat pahala. Iya, biar Allah yang balas gitu ya. Dia bisa motong, dia bisa ini anak muda kan, insya Allah lebih kuat imunitas tubuhnya. Ya udah dia potong, dia ahli di situ, dapat pahala. Ya, jadi pahala itu tidak semuanya harus diukur dengan uang. Ada orang berbuat sesuatu tidak mengeluarkan uang sama sekali, pahalanya luar biasa. Apa itu? Ada seseorang dalam sebuah hadis, kalau engkau keluar dari rumahmu, membantu seseorang yang miskin, membawakan makanan satu piring, mungkin hanya setengah jam, 20 menit. Pahalanya lebih bagus daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Wallahu Akbar. Hadisnya sahih. Hadis itu hadis sahih. Jadi kita anak muda ini luar biasa, mungkin di tengah pandemi ini Idul Adha kalian bisa juga melakukan kebaikan-kebaikan kayak tadi misalnya. Jadi punya grup di WhatsApp dia pun jangan cuma buat gibah tapi buat berbagi juga. Ya buat berbagi, atau orang tuanya mungkin mereka kan harus jaga kesehatan di rumah. Kalian yang anak-anak muda anterin tuh daging, anterin tuh beras dari masjid ke rumah warga ya, dari rumah kalian ke tetangga kalian. Jadi banyak, karena tadi kata Dr. Salim, ketika kita melakukan kebaikan nggak mungkin Allah nggak balas. Dan bisa jadi itu adalah awal kunci kesuksesan kita, karena Allah ridho. Ketika Allah ridho di situ kan nanti kita bisa jadi orang sukses insya Allah. Jadi nggak ada kata nggak bisa buat berbagi. Kalau nggak bisa pakai uang, pakai tenaga kalian dengan ikhlas, itu juga betul. Buat orang lain tersenyum, pahalanya besar sekali. Buat orang lain tersenyum. Yang sedih jadi tersenyum, itu dahsyat pahalanya. Lebih baik tuh dari iktikaf di Masjid Nabawi. Sebulan namanya coba. Coba sekarang dengan pesawat iktikaf berapa ratus juta. Iya, belum ke Nabawinya, pesawatnya, belum hotelnya kan, belum makannya di sana. Ini dengan keluar hanya setengah jam, 10 menit, 15 menit, pahalanya begitu dahsyat. Ayo anak-anak muda bangkit. Ayo tuh anak-anak muda bangkit, bantu sekarang. Saatnya kita. Masyarakat lagi butuh bantuan banget, bantu negeri kita. Minimal bantu dulu tetangga-tetangga samping kita. Kita ngelihat, wah ada beras lebih nih di rumah, antar ke tetangga. Kita lihat, wah ada lauk lebih nih, kita bagi ke orang yang membutuhkan. Insya Allah itu jauh lebih baik dari pahala iktikaf. Ya, betul. Itu luar biasa banget. Ini ilmu nih teman-teman. Nah, itu. Dan kalau teman-teman bantu orang pas masih muda, ntar pas tua kita dibantu sama Allah. Pasti sudah Ya, itu. Allah nggak akan menyia-nyiakan amal seseorang walaupun sangat kecil. Dan jangan engkau meremehkan amal yang kecil, sebab engkau tidak tahu amal apa yang membuat engkau masuk surga. Ya kecil sekali kita anggap remeh, kenyataan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa banget nih ya, Bro Salim. Waduh, ini ilmunya luar biasa hari ini nih. Baiklah, saya kira kita ke atas, insyaallah. Ke atas? Ya, kita lihat beberapa hal. Kita mau lihat album. Album Dr. Habib Salim. Insyaallah. Itu di atas dengan Obama juga kita. Ini dengan Ibu Negara. Ibu Negara. Insyaallah. Ini kemudian, ini. Ini apa nih? Ini dengan Pak Jokowi.